Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, kajian kita mulai malam hari ini insya Allah tentang kitab yang baru, Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimallahu ta'ala. Ada beberapa muqaddimah yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, kenapa kita belajar tentang kitab ini? Yang pertama tentunya ini masih, kalau bisa kita katakan, rangkaian dari kajian yang berkaitan dengan akidah as-salaf. Alhamdulillah, di masjid ini sudah berapa kitab yang kita pelajari tentang akidah? Ada berapa kitab? Sudah berapa kitab? Iya, baru jumlahnya saja sudah lupa, apalagi isinya. Nah, dari awal mulai kita kajian di masjid ini sudah berapa kitab? Tidak ada yang ingat? Mana? Apalagi takmirnya mana? Baik. Ada berapa? 3 kitab ya, meskipun yang pertama kedua itu lanjutan dari masjid yang lain. Yang pertama kitab apa? Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Kemudian Akidah Salaf Ashabil Hadis. Dan yang terakhir kemarin Al-Mukhtar fi Usuli As-Sunnah. Ya, sekali lagi, masa cuma bilangannya saja lupa? Taib, ya masih belum bangun kelihatannya. Taib, yang sekarang yang keempat, ini silanya silsilah darsil i'tiqadi, ya, rangkaian tentang kajian akidah as-salaf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas akidah as-salaf. Telah kita ketahui bersama
tidaklah kita mempelajari terus pembahasan akidah kecuali yang pertama untuk diri kita dulu, agar kita bisa istiqamah di atas akidah salah. Ini usaha kita, ya. Sekaligus juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Tidak akan mungkin orang bisa selamat dari fitnah, terutama asyubuhat, kecuali dengan terus belajar akidah as-salaf. Dan juga tadi berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kemudian yang kedua, agar kita bisa memilah dan memilih mana dai yang sesuai akidah salaf dan yang mana menyimpang dari akidah as-salaf. Ini bagian daripada inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu agama tersebut. Kita tidak mau mengambil ilmu agama kecuali dari yang akidahnya sahihah, akidahnya sesuai dengan akidah as-salaf. Kemudian kita belajar kitab ini, karena kitab ini karya ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah yang hidup di abad ketiga Hijriah. Yang sudah kita sampaikan, ini lebih salaf daripada Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi, meskipun sama-sama mazhab fikihnya Hambali, ikut Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita belajar kitab akidah ini karena ini berkaitan dengan ilmu akidah yang merupakan ilmu yang paling wajib untuk dipelajari. Sudah kita sering sampaikan ucapan Imam Al-Lalikai rahimahullah, inna aujaba alal mar'i ma'rifatu usuluddin. Yang paling wajib atas seorang manusia belajar tentang pondasi agama alias ilmu akidah. Dan ini juga merupakan ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ilmu tentang akidah. Fa inna asyrafal ulum bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Innahu lama kana ilmu usuluddin asyrafal ulum. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam awal syarah Aqidah Thahawiyah, sesungguhnya ilmu tentang akidah adalah ilmu yang paling mulia. Ini yang terus menjadi motivasi kita untuk belajar dan terus belajar kitab-kitab ulama salaf, pindah dari satu kitab salaf kepada yang lain. Itu motivasi kita. Yang pertama tadi, kalau dari belakang, ini adalah ilmu yang paling mulia. Ini adalah ilmu yang paling wajib kita pelajari. Ini adalah bentuk kita meraih istiqamah di atas akidah yang sahihah. Kemudian yang keempat, agar kita betul-betul bisa memilah dan memilih mana dai, guru, ustadz yang sesuai dengan akidah salaf dan mana yang menyimpang, untuk kita bisa berhati-hati tidak jatuh ke dalam asyubuhat. Dan juga sekaligus motivasi kita untuk menghidupkan kembali ciri khas dakwah salafiyah ahlus sunnah wal jamaah, hirsuhum ala nasyir akidati sahihah wal rad alal mukhalifin. Seperti yang sudah kita sampaikan pada kajian hari Rabu kemarin, bahwasanya ciri khas ahlus sunnah wal jamaah itu semangat antusias mereka menyebarkan akidah as-sahihah sekaligus membantah yang menyelisih. Kira-kira kalau diulang lagi ada 6 ciri khas ahlus sunnah, bisa nyebut enggak? Nah, yang hadir kajian Rabu kemarin, nah mana yang jawab ini? Silakan Pak. Bahasa Jawa nggak apa-apa Pak. Kondisi dan tersebut di atas pembenaran. Iya, silakan Pak. Mereka paling tahu dan mengikuti sunnah Rasul. Nah, Masya Allah. Yang ketiga, sunnah menyadari bahwa para sahabat soleh yang paling mengerti, bijak dan paling selamat. nah, Kesepakatan mereka di atas akidah dan soleh. kurang 2 Pak. Berada di pertengahan. Nah, iya.
Pertengahan jalan atau pertengahan apa? Pertengahan di antara kelompok sesat. Yang keenam, ini yang intinya Pak. Tadi itu apa? Semangat, antusias dalam menyampaikan al-aqidah as-sahihah. Taib, jazakumullah khairan. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian, itu yang kalau mungkin bisa dikatakan mukadimah pertama tentang motivasi kita belajar kitab ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan judul kitab Mu'taqadu Ahli Sunnati wal Jamaah. Judul ini sebetulnya adalah ijtihad dari pentahqiq dan pentaklik Asy-Syaikh Dr. Sulaiman bin Muhammad Ad-Dubaikhi hafidhallahu taala. Makanya kalau yang ana punya, ya meskipun semuanya fotokopian, judulnya beda-beda. Yang ini misalnya judulnya Ijma' Salaf fil I'tiqad. Ijma' Salaf fil I'tiqad kama hakahu al-Imam Harb bin Ismail al-Kirmani. Judulnya apa? Ijma' Salaf fil I'tiqad. Ya, karena beda pentahqiq juga sama, itu ijtihad beliau. Ada pula yang ini kitab As-Sunnah juga sama. Kitab As-Sunnah min Masail Harb bin Ismail Al-Hamdali Al-Kirmani. Ini sekali lagi faedah kita tahu beda-beda judul ini. Nanti kalau ada yang menyebut lain, antum tidak salah paham. Dikira itu kitab lain. Paham dong? Ya. Dan ini kalau dalam dunia kitab banyak hal-hal seperti ini. Contoh. Misalnya ya. Antum jawab benar atau salah ini. Ada orang mengatakan Imam Al-Bukhari punya banyak karya-karya ilmiah. Yang pertama Sahih Bukhari. Yang kedua Khalqu Af'alil Ibad. Yang ketiga Al-Adabu Al-Mufrad. Yang keempat At-Tarikh Al-Kabir. Yang kelima Al-Jami' Al-Musnad. Yang keenam Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar. Antum jawabannya apa? Betul atau benar atau apa itu? Apa jawaban antum? Antum masuk ujian S3 misalnya, dikasih soal seperti itu. Gimana mau jadi dokter? Situ nggak bisa jawab. Padahal Sahih Bukhari yang kita sempat lewati penjelasan Imam Ibn Al-Banna sedikit tentang kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari. Jawab benar atau salah? Baik, jawabannya kalau dikatakan itu adalah karya Imam Bukhari, iya betul. Cuma itu double-double. Jadi kitab Sahih Bukhari itu sebetulnya ada nama lengkapnya. Memang jarang didengar oleh sebagian kita. Taib, sekarang yang bisa menyebutkan judul lengkap Sahih Bukhari. Yang ringkasnya itu yang terkenal Imam Bukhari punya kitab As-Sahih. Rawahul Bukhari fi Sahihihi. Sebetulnya ada nama yang lengkap dari Sahih Bukhari. Makanya tadi itu double, ada 3 nomor yang sebetulnya itu satu judul. Ada yang ingat? Gak ada. Taib, judulnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Ada yang bisa mengulang? Gimana? Judulnya saja belum hafal, gimana Sahih Bukhari? Taib. Judulnya kalau mau dicatat, nanti lihat insya Allah banyak referensinya. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Ini juga ada
sebab kenapa dinamakan Al-Jami'? Karena mencakup berbagai macam bab-bab, ya. Kemudian yang kedua Al-Musnad, jelas karena ada sanadnya. Kemudian yang ketiga As-Sahih, karena Imam Bukhari bertekad tidak meriwayatkan dalam kitab tersebut kecuali yang sahih. Al-Mukhtasar, ringkas. Ya, karena apa? Karena banyak hadis yang sahih lainnya namun nggak dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Makanya salah kalau ada orang mengatakan selain dari Sahih Bukhari nggak sahih. Nggak benar. Imam Bukhari sendiri apa? Bertekad tidak mengeluarkan ya kecuali yang sahih, ya, dan ringkas. Artinya masih ada yang sahih yang nggak dimasukkan dalam apa? Sahih Bukhari tersebut karena ada syarat-syarat yang beliau apa ketat di dalamnya. Paham dong? Ya, Al-Jami', Al-Musnad, Al-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara Rasulullah SAW, wa sunanihi, sunan-sunah beliau, wa ayami, dan hari-harinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum kalau disebut tadi Imam Bukhari punya banyak kitab, Sahih Bukhari, kemudian Al-Jami', Al-Musnad, antum bisa tahu ini kitab yang apa? Hah, sama atau beda? Sama. Paham dong? Nah, demikian pula Sunan At-Tirmidzi. Ada yang tahu nggak judul aslinya atau judul lengkapnya juga? Mirip dengan tadi. Ini yang anak ingat, ya. Al-Jami', Al-Mukhtasar minas sunan an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mirip Al-Jami', Al-Mukhtasar anis sunan, tentang sunan-sunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tambahannya wa ma'rifatus sahih wal ma'lul wa ma'alaihi al-amal. Lumayan panjang kan? Nah, jadi intinya kalau antum mendengar Imam Tirmidzi punya kitab, ya, Sunan Tirmidzi, Al-Jami', nah, itu sebetulnya apa? Satu kitab. Paham toh? Jadi ini faedahnya tadi untuk kita bisa ya mengetahui ini beda atau tidak. Sebagaimana kata para ulama al-hadis, terkadang perawi itu disebut namanya, terkadang disebut kunyahnya. Paham toh? Ya. Misalnya atau mungkin gelarnya. Misalnya berkata ulama fulan haddatsan fulan Al-A'mash, yang lain menyebutkan Sulaiman bin Mahran. Ya, Al-A'mash dan Sulaiman bin Mahran itu sama apa? Sama orangnya. Paham? Ini faedahnya agar kita tidak terkecoh. Kalau tidak salah kita dulu pernah belajar tentang nggak salah biografi Imam Tirmidzi. Kalau tidak salah Ibnu Hazm ketika melewati nama Muhammad bin Isa, beliau tidak apa? Mengetahui siapa Muhammad bin Isa tersebut. Padahal itu namanya siapa? Imam At-Tirmidzi. Dikira orang ketika Imam Ibnu Hazm mengatakan saya tidak tahu siapa Muhammad bin Isa itu, dikira apa? Beliau menjarah, mencela siapa? Imam. Terkadang tadi ada kelewatan. Namanya Muhammad bin Isa yang lebih terkenal dengan Imam At-Tirmidzi. Paham tuh? Ini memang dunianya agak luas sekali, mendalam sekali. Cuma sekadar paling tidak kita tahulah gambarannya. Inilah para ulama luar biasa ketelitian mereka. Sekali lagi, judul kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Kirmani ini banyak versinya sesuai dengan ijtihad pentahqiq. Kenapa? Karena penulisnya tidak memberi judul kitab tersebut, dikarenakan kitab ini bagian dari buku beliau yang bermacam-macam babnya. Jadi ini kalau bisa dikatakan satu bab dari kitab beliau yang berjudul Al-Masail. Ini nanti akan ada disebutkan oleh pentahqiq. Jadi seperti dalam kajian Rabu kemarin kita bahas apa? Akidah siapa? Apakah itu kitab tersendiri? Namun itu adalah apa? Salah satu bab dari kitab Maqalatu
al-Islam. Disendirikan karena pentingnya pembahasan bab tersebut. Nah, ini juga sama. Sebetulnya akidah Harab Al-Kirmani ini adalah salah satu bagian dari kitab beliau yang berjudul Al-Masail. Pembahasan-pembahasan yang diambil dari ucapan Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawayh rahimahumullahu ta'ala. Kalau kata Imam Dhahabi nanti akan ada dalam biografi beliau, asalnya 2 jilid, cuma diambil satu-satu bagiannya saja. Paham tuh? Makanya nggak ada judul khusus kitab ini. Paham tuh? Ya, karena ini sebenarnya judul bagian salah satu babnya. Paham enggak? Baik. Ini mirip dengan kajian kita kitab Qatful Janadani. Karya siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Itu syarah akidahnya Imam Ibni Abi Zaid Al-Qirawani dari madhab Maliki. Beliau punya kitab judulnya Ar-Risalah tentang fikih. Cuma mukodimanya itu berkaitan dengan akidah. Paham? Nah, mukodimah ini diambil oleh para ulama, disendirikan ya dengan pembahasan akidahnya. Paham? Ya, makanya disebut mukodimah Risalah Ibni Abi Zaid Al-Qirawani. Paham dong? Paham dong? Baik, maka dari sini kata para ulama, kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah itu ada 2 macam. Ini dari sisi metode penulisan istilahnya. Ini kita paling tidak tahulah dunia kitab. Biar enggak hanya dunia handphone saja antum paham. Ya, merek ini baru muncul, paham semuanya, harga-harganya. Baik, ini paling tidak kita tahu dunia kitab para ulama terutama dalam masalah akidah. Kata para ulama, kitab akidah Ahlus Sunnah itu dalam metode penulisannya secara global ada 2. Ada yang memang ditulis khusus, ya, memang penulisnya ulama tersebut menulis kitab akidah langsung tanpa dimasukkan ke dalam pembahasan yang lain. Seperti kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Memang penulisnya mengkhususkan satu kitab khusus tentang akidah. Paham? Jadi kitab yang akidah tersendiri. Ada lagi ulama yang menulis kitab sebetulnya mencakup berbagai macam pembahasan. Namun disisipkan di dalamnya masalah al-akidah. Jadi secara asal sang ulama tersebut menulis kitab yang universal berbagai pembahasan agama. Dan di antaranya pembahasan masalah al-akidah. Contohnya tadi Imam Ibn Abi Zaid Al-Qirawani dari madhab Maliki. Sebetulnya pembahasannya masalah fikih. Namun mukadimahnya tentang akidah. Imam Harab Al-Kirmani, pembahasannya luas, masalah fikih dan yang lainnya, ada masalah akidah diambil. Demikian pula Kutubus Sittah. Apa Kutubus Sittah? Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Di dalamnya banyak pembahasan masalah akidah. Contohnya yang sudah kita lewati, apa itu? Tadi kita sebut. Kitab Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari banyak bab-bab masalah akidah. Ada kitab Al-Iman. Alhamdulillah masih kita kaji tiap Rabu, kedua dan keempat ba'da zuhur. Meskipun kalau yang di luar pakai live karena itu terbatas. Kemudian dalam kitab Sahih Bukhari juga ada seperti yang sudah sering kita sampaikan pada waktu minggu yang lalu, Fadhailus as-sahabah, keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam Sahih Muslim, bahkan juga Kitabul Ahkam, masalah
pemimpin kaum muslimin. Dalam Sahih Muslim ada kitab iman, ada kitab al-imarah kepemimpinan, ya, ada juga kitab masalah takdir dan seterusnya. Dalam Sunan Tirmidzi juga demikian. Makanya sempat kita isyaratkan bahwasanya penulis 6 kitab induk hadis Ahlussunnah tersebut semuanya di atas akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang ikut ahlil kalam, nggak ada yang ikut Asy'ariyah. Paham? Dari mana kita tahu? Dari kitab-kitab mereka. Paham dong? Ya, dan yang sudah kita isyaratkan juga, alhamdulillah beberapa saat yang lalu ada muncul rekaman daurah istilahnya di kota Madinah, 6 masyayikh membahas akidah 6 penulis kitab tadi, Kutubus Sittah tadi. Ini bagus sekali. Paham dong? Ya, sekali lagi bahwasanya ini lebih memantapkan kita di atas akidah tersebut. 6 penulis kitab induk hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah semuanya di atas akidah as-salaf Ahlussunnah wal Jamaah, atau kalau mungkin istilah mereka seperti akidahnya Wahabi. Itu Kutubus Sittah. Paham dong? Itu sekali lagi metode penulisan para ulama, ada yang tersendiri menulis kitab akidah langsung, ada pula yang disisipkan dalam pembahasan-pembahasan yang banyak sekali. Paham dong? Nah, kemudian dibagi lagi oleh para ulama penulisan kitab yang tersendiri tadi, ya. Kalau bisa dikatakan 1A, 1B, yaitu penulisan yang tanpa sanad. Penulisan yang tanpa sanad, tanpa haddatsana seperti akidah Thahawiyah, Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, Ushul Sunnah Imam Ahmad, ringkas. Dan ini juga kitab As-Sunnah atau Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Harb Al-Kirmani, akidah Wasithiyah. Adapun yang kedua, metodenya dengan apa? Memakai riwayat sanad. Seperti dalam kitab Asy-Syari'ah lil Ajurri. Kemudian juga Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Al-Lalikai, kitab Asy-Syari'ah. Itu banyak apa haddatsana dan seterusnya. Paham dong? Ini secara global metode penulisan kitab akidah versi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang yang perlu kita bahas lagi, nggak tahu ini poin yang keberapa. Nah, tadi mukadimah yang kedua ya, masalah judul tadi ya. Nah, sekarang mungkin kalau bisa ditambahkan yang ketiga mukadimahnya berkaitan dengan asma ilmil akidah. Ini sebenarnya masih ada kaitan dengan judul. Ini sebetulnya kalau mau dibahas judulnya itu mukadimah ilmil akidah. Ini mukadimah masuk kepada pembahasan akidah. Ya, kita harus tahu nama-nama lain dari ilmu akidah versi Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini disebutkan nama apa? Mu'taqad, ya, atau mungkin dari tadi ijma' salafi i'tiqad. Ini sebenarnya satu, ya, makna i'tiqad, mu'taqad, akidah. Ini yang pertama. Judul ilmu akidah yang pertama, ya, akidah itu sendiri dengan berbagai konteksnya. Ada i'tiqad, ada akidah, ada apa? Mu'taqad. Taib, di antara kitab ulama salaf yang judulnya i'tiqad, mu'taqad, akidah, apa di antaranya? Aslus Sunnah wa i'tiqaduddin ahsanta oleh Imam Ar-Raziyain. Yang lain yang kita sebut tadi, akidah salaf ashabil hadis. Paham? Itu yang pertama, nama akidah, yaitu akidah itu sendiri, ya, dengan contoh-contoh kitab tersebut. Akidah salaf ashabul hadis Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Yang kedua, judulnya As-Sunnah dengan berbagai redaksinya juga. Syarhus Sunnah, Ushul Sunnah, Shorehus Sunnah, As-Sunnah Tok, ya, banyak. Tadi kita di Al-Kautsar, ya, menanyakan ini, alhamdulillah dijawab banyak sekali. Ya, ada 10. Coba diulang lagi di sini yang bisa. 10 judul kitab akidah yang ada kata-kata sunnah. Tadi ente jawab ya?
Ya, ulangi lagi. Enggak, dites. Betul-betul hafal enggak tadi itu? Taib As-Sunnah Abdullah bin Imam Ahmad sudah tadi. Taib Al-Marwazi sudah. Ibn Abi Asim, banyak. Judulnya As-Sunnah. Paham dong? Dengan berbagai redaksinya tadi. Usulus Sunnah, Syarhus Sunnah, Sharihus Sunnah, Aslus Sunnah. Nah, kemudian yang ketiga, nama lain dari ilmu akidah versi Ahlus Sunnah, Asy-Syariah. Contohnya kitab apa? Asy-Syariah Al-Ajuri yang sudah kita lewati beberapa pembahasannya dari kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah. Asy-Syariah. Kemudian yang keempat, nama lain ilmu akidah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah At-Tauhid. Contohnya kitab Tauhid karya siapa? Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang ke berapa? 5, Al-Iman. Nama lain, sekali lagi nama lain dari ilmu akidah versi Ahlus Sunnah, Al-Iman. Coba sebutkan 3 kitab judulnya Al-Iman karya ulama ya salaf. 3 saja. Ada yang bisa nyebut? 6. Kitab Al-Iman oleh Imam Bukhari, betul enggak? Anak tanya, kalau ada yang menjawab, kitab Iman Zat karya Imam Bukhari. Itu bab Al-Iman dalam Sahih apa? Bukhari. Kalau kitabnya Sahih apa? Bukhari, bukan itu. Ya, yang lain. Kitabul Iman, judulnya Kitab Al-Iman. Karya siapa? Ibnu Manda, nama santai. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, yang ketiga. Ini yang awail, ya termasuk yang awal-awal kitab ya akidah versi salaf. Imam Ibnu Abi Syaibah, ya rahimahumullahu taala, dan 2 kitab yang terakhir tadi Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan Ibnu Abi Syaibah, ini kutip kecil mungkin ya separuhnya ini. Dan itu ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini kitab-kitab ya mungkin sejaman dengan Imam Harb Al-Kirmani, Ibn Abi Syaibah, Abu Ubaid bin Qasim bin Salam. Dan ini ya ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu menunjukkan Syekh Al-Albani dalam bab iman di atas akidah apa? As-salaf. Paham dong? Maka dusta kalau ada yang menuduh Syekh Al-Albani murji'ah dan sebagainya. Beliau yang istilahnya mengeluarkan kitab-kitab tersebut dari dunia manuskrip. Paham dong? Dan beliau tidak mentakwil sama sekali. Beliau terbitkan takhrij sesuai dengan apa adanya. Maka sungguh dusta yang menuduh beliau murji'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keberapa sekarang nama lain ilmu akidah? Yang keenam judulnya Usuluddin. Tapi tadi Aslus Sunnah wa I'tiqadu ad-Din. Oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Demikian pula dalam ungkapan ulama seperti yang kita sampaikan tadi. Kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, fa innahu lama kana ilmu usulu ad-din. Ini penamaan lain ilmu akidah, usuluddin. Imam Al-Lalikai tadi mengatakan inna aujaba ma alal mar'i ma'rifatu usuli ad-din. Nama lain ilmu akidah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang berapa? Yang ketujuh al-fiqhul akbar. Apa contohnya? Yang masyhur ya sudah Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah di Muqaddimah. Imam Ibnu Abil Is mengatakan tadi,
fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum isyaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang usuluddin adalah semulia-mulia ilmu. Karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Wahwal fiqhul akbar. Dan dia juga namanya al-fiqhul akbar. Binisbah ila fiqhil furu'. Ilmu akidah usuluddin nama lainnya fikih yang paling besar jika dibandingkan dengan fikih cabang agama. Bentuk dari namanya saja kita tahu ini yang paling diprioritaskan dalam Islam. Al-fiqhul akbar. Bentuk. Kalau orang itu semangat belajar fikih furu' tadi, tohara dan sebagainya, harus lebih semangat belajar al-fiqhu al-akbar, fikih yang paling besar. Kalau kita lanjutkan badal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah, itu sekilas ya muqaddimah dari pembicara di sini. Sekarang kita masuk ke muqaddimah pentahqiq dan pentakliq. Tadi kita sampaikan ya, kalau yang anak punya itu ada ya 3 dengan yang kita bahas. Cuma kita pilih ya yang ya sekarang ini mu'taqad dengan judul mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah, karena ya pentahqiqnya ini Syekh Dr. Sulaiman bin Muhammad Ad-Dubaikhi pernah direkomendasi oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhallahu taala. Ya, ini yang membuat kita memilih tahqiq ini. Dan beliau ringkasnya S3-nya di Jami' Islam ya Madinah, Al-Jami' Islamiyah bil Madinah. Ya, beliau lulus S3-nya dari Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah di UIM, dari UIM S3-nya. Paham dong? Dan yang tadi yang judulnya Kitabus Sunnah, dulu ana pernah waktu pandemi ikut kajian Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala, meskipun nggak sampai tuntas ya, namun di sela-sela pembahasan itu ada nggak beres pentahqiqnya. Paham dong? Ya, ada sedikit masalah ya keekstriman, terutama dalam masalah pembahasan tarikus shalah. Paham dong? Ya, maka kita tinggalkan tadi. Meskipun kita tunjukkan ya ada beberapa judul. Paham dong? Nah, ini sekali lagi pilihan kita kepada pentahqiq Syekh Sulaiman bin Muhammad Ad-Dubaikhi hafidhallahu taala. Di muqaddimah halaman, ini halaman berapa berarti ini? 5, halaman 5. Ketemu semua yang punya kitabnya? Baik. Kita baca sedikit, enggak semua muqaddimah beliau kita baca. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi, wassalatu wassalamu ala abdi wa rasuli wa safi wa khalili Muhammad bin Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa ba'd. Beliau mengatakan, fa inna min ni'amillah ala hadil ummah an ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Sesungguhnya di antara nikmat Allah atas umat Islam, yaitu Allah menjadikan di saat-saat kekosongan para rasul, Allah menjadikan baqaya min ahlil ilmi, yaitu sekelompok dari para ahli ulama. Ya, ucapan ini dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi pagi sudah kita isyaratkan. Ya, ucapan Imam Ahmad dari kitab beliau Ar-Rad 'alal Jahmiyah, ucapan yang luar biasa indahnya. Ya, akan kita baca. Bahkan dalam tahqiq yang lain tadi, ijma' salaf juga dinukil oleh pentahqiq di muqaddimah juga. Pas ya, karena pentingnya. Apalagi penulis muridnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Karena ulang lagi kata pentahqiq, sesungguhnya di antara nikmat-nikmat Allah atas umat Islam, Allah menjadikan pada setiap kekosongan para rasul sekelompok dari para ulama. Apa tugas mereka? Yad'una man dhalla ilal huda, menyeru orang yang sesat kepada petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'alal adza, dan bersabar atas gangguan mereka.
Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Mereka menghidupkan dengan Al-Quran orang-orang yang mati hatinya. Wa yubassiruna bi nurihi alal ama. Mereka memperlihatkan dengan cahaya Allah orang-orang yang buta. Dia memperlihatkan kebenaran kepada orang-orang yang buta mata hatinya dengan cahaya Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, "Fakam min qatilin li iblis qad ahyau." Berapa banyak korban-korban iblis, yaitu orang-orang yang sesat dahulunya, mereka hidupkan kembali hati mereka dengan al-aqidah as-sahihah, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadau. Berapa banyak orang yang sesat, mereka berikan petunjuk dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, fama ahsana atharahum 'alan nas. Alangkah baiknya perbuatan mereka, jasa mereka, pengorbanan mereka atas manusia. Namun kebalikannya, wa akbaha aktsaran nas alaih. Namun alangkah buruknya, jeleknya, jahatnya balasan manusia atas mereka. Ini kita sampaikan tadi dari akidah Imam siapa tadi? Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Para ulama mereka berjuang mati-matian, berdakwah pagi sampai malam hari untuk apa? Menyelamatkan manusia dari kesyirikan, dari akidah-akidah sesat. Mereka korbankan keluarga mereka, harta mereka, tenaga pikiran mereka untuk apa? Menyelamatkan manusia dari api neraka, dari kesesatan. Namun justru mereka apa? Dituduh macam-macam, diboikot, dibully, bahkan ada sebagian yang dibunuh. Ini sungguh benar ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Fama ahsana atharahum 'alan nas. Alangkah baiknya, indahnya perjuangan, pengorbanan, jasa para ulama terhadap manusia. Namun sungguh jahat, sungguh buruk balasan manusia terhadap mereka. Kalau peribahasa kita, air susu dibalas air got. Yanfuna an kitabillah tahrifal ghalin. Tugas mereka para ulama menafikan dari Al-Quran tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrim. Ini diambil dari sabda Rasulullah SAW. Wantih alal mubtilin. Tugas mereka membantah jalan-jalan orang yang di atas kebatilan. Wa ta'wil al jahilin. Membantah takwil orang-orang yang jahil. Alladzina aqadu alwiyatal bid'ah. Yang mereka orang-orang yang ekstrim ini, yang jahil ini, mereka mengibarkan bendera kebid'ahan. Wa atlaku iqalal fitnah. Dan mereka melepaskan tali-tali fitnah. Ahlul bid'ah, ahlul fitan. Fahum mukhtalifuna fil kitab. Mereka berselisih tentang tafsir Al-Quran. Bahkan tentang Al-Quran. Mukhalifuna lil kitab. Mereka yang menyelisih Al-Quran. Mujmi'una ala mufaraqatil kitab. Mereka bersepakat untuk meninggalkan Al-Quran. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Yaquluna 'ala Allah wa fillah wa fi kitabillah bighairi ilmin. Mereka berkata tentang Allah, tentang agama Allah, tentang kitab Allah tanpa ilmu. Itu ciri khas alil bidah dan yang mengikuti jejak mereka. Yatakalamuna bil mutasyabih minal kalam. Mereka berbicara tentang apa? Ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu yang mereka pegang erat. Wa yakhda'una juhalan nas. Mereka menipu orang-orang yang awam, yang jahil. Bima syabihuna alim. Dengan menyebarkan syubhat tersebut. Fana'udzubillah min fitanil mudillin. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah orang-orang yang menyesatkan. Gimana? Indah atau enggak indah? Yang ngantuk enggak tahu.
Taib. Namun ini sekali lagi ucapan yang luar biasa yang selayaknya diingat oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ini kalau kita syarah ini panjang sebetulnya, luar biasa isi daripada ucapan Imam Ahmad, ya, penuh dengan kekuatan, ya, al-aqidah, kekokohan al-aqidah. Apalagi memang muqaddimah ini Imam Ahmad sampaikan, ya, dalam rangka membantah kelompok al-Jahmiyah. Ya, ada kitab sekali lagi 1 jilid Ar-Rad 'alal Jahmiyah oleh Imam Ahmad rahimallahu taala. Kemudian kata penulis atau pentahqiq, wa inna mimman nahsabuhum wallahu hasibuhum min haula'il a'immatil ulama alladzina nadharu anfusahum wa awqatahum wa amwalahum fi ta'limi hadad din wa dhabi anhu wa bayani tauhidil khalis wal aqidati sahihah as-safi al-khaliyah minal bid'ah wa syawa'ib al-Imam Harb bin Ismail al-Kirmani rahimahullah ta'ala. Dan di antara yang kami kira, wallahu hasibu, Allah yang maha tahu, di antara ulama-ulama yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad tadi, yang mengorbankan jiwa raga mereka, waktu mereka, harta mereka dalam mengajarkan manusia agama ini dan membela agama ini, menjelaskan tauhid yang murni, al-aqidah shahihah yang bersih, yang, ya, murni dari kebid'ahan dan kotoran-kotoran. Di antara ulama-ulama tersebut adalah Imam Harb bin Ismail al-Kirmani, murid dari Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Sekali lagi, ini yang menunjukkan tentang bagaimana kedudukan penulis kitab ini dan bagaimana kedudukan kitab yang akan kita pelajari. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.